Nah, ini jamaah yang mulia, ini juga sering sekali Pak ya. Ini lafaz yang suka keliru Pak ya. Lafaz yang keliru Pak. Kita mengucapkan kalimat barakallah juga, mengucapkan kalimat barakallahu laka. Ini adalah ketika kita kagum atau bersyukur dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Ya. Ya, kita kagum ya dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Tetapi kalau kita senang dengan nikmat yang kita dapatkan, itu yang kita ucapkan bukan barakallah. Tapi yang kita ucapkan adalah Masya Allah ya, Masya Allah ya. Ini kadang-kadang suatu balik ya, kadang-kadang lihat orang Masya Allah rumahnya keren banget. Nah itu kalimat yang kurang tepat Pak ya. Tapi yang tepat adalah kalimat Barakallah ya, Barakallahu laka atau Barakallahu fika. Itu kita mengagumi nikmat yang dimiliki orang lain Pak, yang dimiliki orang lain Pak. Tapi kalau kita senang dengan nikmat yang kita miliki, kita mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi dijelaskan ketika ada seorang pemilik kebun yang dia merasa senang dengan kebun yang dia miliki itu subur makmur ya, kan ingat ya sama temannya. Kenapa ketika engkau mau masuk ke kebunmu tidak mengatakan kalimat Masya Allah la quwwata illa billah ya. Gitu. Tapi kalau kita mendapatkan keburukan, Pak, yang kita ucapkan bukan Masya Allah, tapi Subhanallah. Ya. Jadi kalimat Masya Allah itu kekaguman terhadap nikmat yang kita miliki, sementara kalimat Barakallahu laka atau Barakallahu fik kekaguman terhadap nikmat orang lain. Ya. Ada kawan saya cerita, ya, ketika dia di Arab bersama temannya, ya naik mobil dia bersama orang Arab. Ya. Begitu di depan dia mobil tabrakan, dia mengatakan Masya Allah, tabrakannya keras banget, hancur ya. Ini saat itu kultan Masya Allah, engkau mengucapkan kalimat Masya Allah ya. Karena dalam prestasi orang Arab ya, dalam prestasi Al-Quran kalau kalimat Masya Allah kita bukan dia ya. Artinya ketika ada dia tabrakan, matanya kalimat Masya Allah, kamu bangga dengan tabrakan dia ya, itu kira-kira ya. Padahal kalimat Masya Allah adalah kalimat yang diucapkan ketika kita kagum dengan, ketika senang dengan nikmat yang kita miliki. Makanya malaikat yang menyerupai manusia ini Pak, ketika si laki-laki yang tadi kulitnya belang kemudian sembuh dari penyakit kulitnya, kemudian diberikan unta yang gunting-guntingnya, kemudian malaikat mengatakan Barakallahu laka fiha ya. Semoga Allah memberkahimu dan semua yang ada pada maksudnya unta-unta yang gunting ya. Qala, kemudian dikatakan lagi fa'atat akor, selesai berurusan dengan si kulit. Kemudian malaikat ini datang kepada yang rambutnya botak ya, rambutnya botak. Fakomal ya, kemudian malaikat yang menyerupai manusia ini berkata kembali ya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu sukai saat ini ya, apa yang paling kamu sukai saat ini? Qala sya'run hasanun wa yadhatu anil ladhi qad qadara lin nasi ya. Dia mengatakan aku ini pengen punya rambut yang bagus ya. Ya pengen merasakan bagaimana pakai sampoan kali ya, pengen merasakan bagaimana isi rambut pakai ya, ini tidak punya rambut. Ketika dia dipuji oleh Allah dengan tidak punya rambut, dia mengatakan, aku pengen punya kulit yang, pengen punya rambut yang bagus ya. Tadi kita ada istilah ya, kalau orang botak bagian depan itu kan pemikir misalnya ya. Nah, orang bagian botak depan pemikir. Kalau orang botak bagian belakang itu orang pintar, ya, katanya ya. Jadi kalau botaknya dari depan ke belakang, kita apa ya? Lu pikir lu pintar gitu ya. Lu pikir lu pintar gitu ya. Nah, jadi bapaknya habis loh, ya, tidak ada kulitnya, tidak ada apa dalam rambutnya. Maka ketika dia tanya malaikat ya, apa yang paling kamu sukai saat ini? Dia mengatakan, aku pengen bikin rambut yang bagus ya. Kenapa? Karena dia bilang, aku terus dihina, dimaki oleh orang-orang ketika rambutku sangat botak ya, tidak ada rambutnya. Maka aku pengen punya kulit yang bagus ya. Fanasahu fadhahaba'an. Lagi-lagi Pak, malaikat ini mengusap kepalanya, tiba-tiba botaknya hilang, lalu tumbuh rambut yang bagus. Tumbuh rambut yang bagus ya. Wa utiya syarran hasanan, dan Allah memberikan kepadanya rambut yang bagus. Faqala, kemudian malaikat berkata lagi, ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai saat ini? Qala, dia mengatakan al-baqar, dia ingin punya sapi, bayinya sapi ya. Fa utiya baqaratan hamilan, kemudian akhirnya diberikan kepadanya sapi-sapi yang hamil. Yang tadi kan unta yang hamil, sekarang sapi yang hamil Pak ya. Qala, kemudian berkata lagi Barakallahu laka fiha ya. Lagi malaikat mengatakan semoga Allah memberkahimu dalam kata ini ya. Fa'atal a'ma. Nah yang terakhir malaikat datang kepada orang yang
buta ya, datang kepada yang buta. Faqala, lalu berkata malaikat ini, ayu syai'in hadirin, sama pertanyaannya, apa yang paling kamu inginkan saat ini? Qala ayyudallahu ilayya basari fa absarihin nas, ya. Dia mengatakan, aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Ya. Jadi mungkin Pak, mungkin dulunya dia tidak buta Pak ya, karena bininya adalah dia ingin sekali Allah mengembalikan penglihatannya. Fanasahu, kemudian malaikat ini menusuk matanya, ya faradallahu ilaihi basar, kemudian Allah mengembalikan dia bisa melihatnya. Qala, lagi bertanya malaikat, fa ayyuma ya hadirin, harta apa yang kamu sukai? Sepertinya sama. Qala, Allah benar, dia mengatakan aku ingin punya kambing, yang punya kambing. Fa'udya syatan walidah, ya, kemudian diberikanlah kambing-kambing yang dalam keadaan hamil juga, ya, karena hamil, ya. Fa'anta jahadani wadun hada, ya, kemudian berlalulah semuanya, fakal hada wadun menadibin, ya. Semuanya sukses, ya, semua sukses. Si apa tadi Pak, si yang tadi kulitnya belang, ketika sudah sembuh dikasih unta, ya, itu sampai dia memiliki unta 1 lebah. Ya, Masya Allah Pak, ini sukses juga bisnis ini Pak, ya, unta 1 lebah, ya. Kemudian juga si yang rambutnya botak, dia memiliki wadun minal bapak, ya, 1 lebah sapi, ya. Walihada wadun minal tanam. Begitu pula orang yang tadi buka diberikan Allah tadi sekambing yang hamil, itu pun sudah menjadi berkembang biak. Intinya tiga-tiganya sukses, ya. Tiga-tiganya sukses Pak, ya. Ini kita nggak tahu nih Pak, ya, bagaimana Allah mengajarkan mereka cara mengurus unta, kambing, dan sapi, ya. Tapi tiba-tiba ceritakan sukses lah, ya. Qala, kemudian dikatakan, summa inna batal abros fi surati wayati. Ini sekarang ujiannya. Kemudian malaikat yang dulu yang datang kepada si yang bertiga ini, sekarang malaikat datang kembali kepada yang berkulit belang dalam bentuk dia laki-laki yang berkulit belang. Nah, jadi dulu malaikat kalau keadaan bagus, ya manusia sembuhkan dari kulit belang. Dan sekarang ketika si kulit belang sembuh dan jadi kaya raya, ya, kemudian malaikat yang dulu diutus Allah datang kembali dalam kondisi dia penyakit berkulit belang, ya. Ya, dalam keadaan seperti persis dengan si kulit belang, ya. Ya, menjijikan lah, ya. Faqala, lalu si laki-laki berkulit belang ini berkata, rajul miskin qad qata'tu bihi al-kibar fi safarina. Ya, aku ini laki-laki yang miskin dan aku kehabisan bekal dalam perjalanan. Jadi ujiannya Pak, aku ini laki-laki yang miskin dan aku kehabisan bekal. Fala balaghun li al-yawma illa Allah summa bika. Ya. Maka aku tidak mungkin bisa meneruskan perjalananku kecuali dengan izin Allah, kemudian melaluimu. Nah, ini menarik Pak, ya. Ini menarik Pak, ya. Di dalam ilmu akidah itu Pak, ya, ada kata-kata karena Allah kemudian karenamu. Itu yang benar. Yang tak boleh dalam hadis katakan karena Allah dan karenamu. Ya, itu nggak boleh, ya. Kalau bukan karena Allah dan karenamu itu nggak boleh, ya. Nah, jadi apa bedanya kalau karena Allah dan karenamu atau karena Allah kemudian melalui karenamu, ya. Para ulama mengatakan Pak, ya, para ulama mengatakan sedikit menjelaskannya, kalau wa dan, ya, kalau mengatakan karena Allah dan karenamu, itu berarti menunjukkan kita sedang mensejajarkan makhluk dengan Allah, ya. Ya, makanya benar adalah karena Allah kemudian melalui karenamu. Jadi Masya Allah Pak, ya, kata-kata wa dan kata-kata summa ini memiliki arti yang sangat berbeda Pak, ya. Kalau wa itu bisa menunjukkan kepada kesyirikan karena Allah dan karenamu, tapi kalau karena Allah kemudian melalui karenamu, itu jelas, ya. Allah kadang-kadang memberikan nikmat melalui orang lain, Pak. Makanya salah satu bentuk syukur kita Pak, ya, salah satu bentuk syukur kita adalah selain kepada Allah juga kita berterima kasih kepada pelantara yang mendatangkan nikmat, ya. Maka Allah mengatakan anisyuri wali walidayya, ya, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada pelantara yang ada di muka bumi ini, kedua orang tuanya. Makanya jangan main Allah, ya. Jadi yang mengatakan siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi Pak, malaikat ini mengatakan yang tadi berupa menyerupai menyamar sebagai laki-laki yang buta, ya, sebagai laki-laki yang berbelang, dia mengatakan fala balaghani al-yawm illa billah summa bika. Aku ini tidak bisa meneruskan perjalananku karena bakal habis kecuali karena izin Allah dan kemudian melalui, ya. As'aluka billahi ataqallahu
uridu al-hasan wal mal ba'iran ataballadhu bihi fi safari. Malaikat itu mengatakan, ya, aku mintalah kepadamu yang memiliki kulit yang bagus, warna yang bagus. Kita selesai dulu ya, ya sampai selesai ya. Nah, sekali lagi Pak ya, dari malaikat yang menyerupai kulit emas ini dia minta, ya, berkawat, ya, minta satu unta kepada orang yang sudah sembuh Pak ya. Ya, karena dia mengatakan, ya, engkau sudah habis. Dia menerima jawabannya adalah, ya, si orang yang dulu yang berpulang sekarang sudah kaya raya mengatakan, Fakola berjawab, al-hududu kathirun. Ya, kamu lihat hartaku yang banyak, untaku banyak, tapi kewajibanku juga banyak. Ya. Jadi rasanya aku belum bisa ngasih teman-teman lihat, karena aku juga punya banyak kewajiban ya, mungkin gaji karyawan, apa, Allah bayar cicilan gitu ya. Ya, sekarang banyak dari orang yang hartanya banyak, tapi untanya juga banyak, banyak. Jadi mengatakan al-hududu kathirun. Fakola. Lalu malaikat berkata lagi, ka'ani a'rifuka lam takun adras biqadrika nas faqiran fa'atallahu azza wa jalla. Kata malaikat, perasaan aku kenal kamu deh. Kenal kamu? Ya masih kenal malaikat ya, orang yang dulu yang bertanya. Perasaan aku kenal kamu. Dulu kamu kan orang laki-laki miskin yang berkulit belanda, yang semua manusia menghinamu, ya. Dan kamu juga miskinnya. Lalu kemudian Allah sembuhkan penyakitmu dan Allah memberikan harta kepadamu ya. Nah, ini Pak, si laki-laki yang sudah segini mengatakan Allah, innama warastu hadzal mal kabiran an kabir. Dia mengatakan, enak aja ya. Aku ini dari dulu saya aku ini kaya. Aku ini kekayaan yang didapatnya adalah bukan dari Allah, tapi dari warisan nenek moyangku. Ya. Jadi memang aku mah dari dulu dari zaman nenek moyangku memang keturunan orang kaya. Ini kira-kira bohong nggak ya? Bohong nggak ya? Bohong ya. Satu dia bohong, yang kedua dia menisbatkan nikmat bukan kepada Allah, tapi menisbatkan nikmat kepada nenek moyangnya. Faqala, kalau malaikat berkata, in kunta kadiban fasayyarallahu ila ma kunta. Kalau kamu berdusta, maka Allah akan mengembalikan keadaanmu seperti dulu. Ya. Kemudian selesai ceritanya. Wa akan aku di surat ini. Kemudian malaikat mencoba datang kepada yang kedua, kepada yang rambutnya botak dalam bentuk nasi. Ya, ini malaikat juga laki-laki miskin yang lusuh rambutnya botak ya. Kemudian mengatakan bahwa misalnya ya, dia percis mengatakan kepada si yang sudah kaya ini yang tadinya botak itu Pak, seperti yang dikatakan kepada yang berpulang ya, saya ini seorang laki miskin, kehabisan dalam perjalanan ya. Andai saja bukan karena Allah dan kemudian melalui pertolonganmu aku tidak bisa melanjutkan perjalanan, mintalah satu sapi lagi ya. Ini Pak juga mintanya nggak tahu satu sapi ya. Nah jawabannya sama, jawab saya aku bukan sudah, tapi maaf juga. Hartaku banyak, tapi kewajibanku juga banyak ya. Kewajibanku juga banyak ya. Dia mengatakan ya, seperti tadi, perasaan aku kenal juga kamu dulu, kamu orang yang berambut botak, miskin, kemudian Allah sembuhkan kulit penyakitmu, berambut bagus, kemudian dikasih harta yang banyak. Lagi-lagi dia mengatakan, Pak Bin nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ini dari dulunya kaya punya, aku ini keturunan kaya. Kalau siapa bilang aku orang miskin dulu? Sama jawabannya persis sama kayak kalau kamu dusta, kamu bohong, Allah akan kembalikan kamu ke seperti mula. Yang terakhir Pak, wa atal fi surati. Kemudian malaikat ini datang kepada orang yang buta dalam bentuk buta, ya, yang dia buta. Faqala, rajul miskin wa bisabil. Aku ini laki-laki miskin dan aku sedang melakukan musafir, ya. Qad qata'tu bil riba fi safari, ya. Aku kehabisan bekal dalam perjalananku. Fala balagtu al-yawm illa billah subhanahu. Ya. Aku ini tidak bisa melanjutkan perjalananku kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian melalui pertolonganmu. As'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syarakat ataballu biha fi safari. Kalau boleh aku minta 1 ekor kambing. Ya, kalau orang tua tadi dikasih kambing ya. Kalau boleh aku minta 1 ekor kambing untuk melanjutkan perjalananku. Menarik Pak Faqala, lalu orang yang mantan buta berkata, kuntu a'ma. Dulu aku orang buta. Faradallahu ila ilayya basari. Kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta.
silakan wahai fulan ambil kambing sesukamu. Ya. Ini beda Pak ya, kalau yang tadi pertama tidak ngasih, yang kedua ngasih, ini silakan Anda sebutkan, ini semua pemberian Allah. Dulu aku juga miskin, aku memang dulu buta, kemudian Allah sembuhkan, Allah sembuhkan pada kekayaan. Nah sekarang aku melihat kamu buta, silakan ambil sesukamu ya. Ya. Kemudian fawallahi la ajhadu kallahu bi syai'in akhadathu illallah. Yang mengatakan demi Allah, aku tidak mengambilnya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala atas ini. Faqala amsik mal, kata malaikat itu, Pak, pertahankan hartamu, pertahankan sikapmu, engkau akan tercapai seperti ini. Fa inna ma ubtilu itu sesungguhnya kalian sedang diuji ya. Faqala anna wa sabata ala sahibaika ya. Allah ridho kepadamu, kepada yang kedua ini, dan Allah murka kepada dua orang tadi. Kemudian yang dua itu Pak dijelaskan dalam tafsirnya, yang tadi yang kulitnya belang gara-gara tidak mau ngasih ke musafir tadi Pak ya, dia mau ngasih, kemudian Allah hancurkan kembali bisnisnya, Allah miskin kembali, dan dia Allah jadikan dia berkulit belang lagi ya. Begitu pula yang rambutnya botak ya, karena nggak mau ngasih, akhirnya Allah kembali. Ini para ulama yang menjelaskan salah satu hikmahnya adalah ketika kita menisbatkan nikmat kepada selain Allah, maka Allah pasti akan binasakan kita. Allah murka kepada kita. Sekali lagi, tidak susah mengucapkan kalimat alhamdulillah ya. Maka kita mulai setiap kita mendapatkan nikmat dengan kalimat alhamdulillah. Yang kedua apa ya? Yang kedua, kalau ada orang yang datang ke rumah kita minta bantuan, kalau bisa bantu Pak, jangan-jangan itu utusan Allah Pak ya. Nah, ini kan yang tiga orang kan tidak tahu Pak, kalau ini ternyata malah malaikat Pak ya. Jangan-jangan nanti ke rumah Pak Doni kan ada orang miskin, itu jangan-jangan malaikat. Ya kita tidak tahu ya. Jangankan kita ya, Nabi Ibrahim saja pernah kedatangan tamu di malam hari kan. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat yang begitu kedatangan ke malam hari. Nabi Ibrahim ingin menjamunya sampai dia pergi ke belakang, keluarganya menyembelih seekor anak sapi yang gemuk. Masya Allah ya. Saking Nabi Ibrahim ingin memuliakan tamu datang tengah malam disembelihkan seekor anak sapi. Ya. Kalau kita kalau ada tamu tengah malam kira-kira gimana? Ini apa ya? Kalau tamu tengah malam diantar ke hotel. Mungkin kita mau ingin Wajib. Jangankan tamu lah Pak ya. Ada orang jam 1 malam Pak nelpon kita, dia suruh nelpon Pak ya. Kira-kira gimana Pak ya? Orang jarang-jarang nelpon, tiba-tiba nelpon kita tengah malam jam 1 jam. Ya, Masya Allah Pak ya. Malaikat Jibril sebenarnya Nabi Ibrahim saja tidak tahu kalau tamu yang datang adalah para malaikat. Sekali lagi jangan-jangan yang jelas yang jelas. Kalau ada orang datang ke rumah kita minta bantuan, sekalipun dia bukan malaikat, manusia sahabat, yang jelas itu utusan Allah. Ya, itu utusan Allah untuk menguji kita. Ya, utusan Allah untuk menguji kita. Apa utusan Allah yang ingin menjadikan kita terkenal? Dalam sebuah hadis katakan, kalau Allah ingin menjaga kedermawanan seseorang, dalam sebuah hadis katakan, kalau Allah ingin menjaga kedermawanan seseorang, maka Allah akan kirim terus orang yang meminta bantuannya. Jadi nanti Pak kalau di sini malas lagi sholat di masjid Allah, dikit-dikit sumbangannya, dikit-dikit dia bisa sumbangan. Ini bagus Pak, ini cara Allah menjaga supaya kita tetap dermawannya. Begitu misalkan ada jamaah istri pindah ke mana dia, alhamdulillah sejak pindah dari Al-Falah nggak lagi banyak minta, nggak lagi jadi sumbangan. Itu berarti cara Allah untuk membuat kita menjadi bakhil. Itulah salah satu cara Allah supaya kita tetap dermawan, maka Allah akan terus mengutus orang-orang yang meminta bantuan kepada kita ya. Khairun nasi anfa'u min nas. Jamaah ya, jangan pernah begini Pak. Ini kalimat syaitan Pak, ini kalimat syaitan ya. Ini bahasa setan ya. Jadi orang jangan terlalu baik. Nanti kalau kita terlalu baik nanti dimanfaatkan kebaikan kita. Ini bahasa setan itu. Ya, ini bahasa setan Pak ya. Yang benar adalah teruslah jadi orang baik, sehingga nanti banyak orang yang mengambil manfaat kepada kita. Itulah cara Allah menjadikan kita manusia terbaik ya. Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada kita ya. Sehingga orang yang ingin dicatat Allah dimasukkan lagi orang terbaik, tidak ada orang yang datang kepadanya pun minta bantuan, dia berusaha untuk menebarkan kebaikan. Idenya muncul Pak ya. Idenya muncul. Apalagi mohon maaf ya, apalagi ini bapak-bapak yang sudah berumur di atas 40 tahun Pak ya. Nah, ini belum ada waktu semua Pak, masih bapak semua ya. Salah satu doa orang yang berumur 40 tahun, doa amal sholihan terlalu. Ya Allah,
Ketika umurku sudah 40, kami ingin menjadi orang yang lebih produktif dalam beramal soleh. Nah, jadi orang yang sudah berumur 40 tahun itu salah satu doa yang diajak Allah adalah kita meminta kepada Allah supaya makin produktif dalam beramal soleh, bukan makin melemah, ya, bukan makin melemah. Makanya tidak ada kata pensiun dalam beramal soleh. Mudah-mudahan kisah 3 orang dari bangsa ini menjadi hikmah buat kita, ya, sehingga kita tidak sembarang mengucapkan nikmat kepada Allah. Yang kedua, kita tidak segan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Untuk manfaatnya, mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kita. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.